Perang terbesar manusia bukan melawan hantu, iblis, atau makhluk gaib. Perang terbesar manusia adalah melawan caranya sendiri dalam melihat dunia. Sejak kecil, kita diajarkan takut pada bayangan. Kita diajarkan bahwa suara pohon yang tertiup angin adalah tanda makhluk gaib. Kita dibesarkan bukan dengan nalar, tetapi dengan warisan ketakutan. Ketakutan itu kemudian membentuk cara kita memandang dunia, mengubah fenomena alam menjadi cerita mistis, dan mengubah ketidaktahuan menjadi dogma. Ini, bagi Tan Malaka, adalah akar persoalan bangsa. Ketika logika kalah oleh mistika, manusia berhenti bertumbuh. Dan inilah pertanyaan pertama kita. Apakah kita masih mewarisi cara berpikir yang sama? Atau kita mulai berani mempertanyakan, seperti yang ia ajarkan, bahwa kenyataan harus diuji, bukan ditakuti. Selamat datang di Isi Kepala, tempat di mana kita belajar memahami isi kepala manusia yang tak pernah sama dan selalu bertanya. Sebelum kita masuk ke penjelasan ilmiah, ada satu realitas yang harus kita akui. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kepercayaan mistis paling tinggi di dunia. Survei YouGov dan Ipsos menunjukkan bahwa lebih dari 67% masyarakat Indonesia percaya pada hantu, roh, atau makhluk supranatural. Dan angka ini tidak turun walaupun teknologi berkembang, internet merata, dan informasi semakin mudah diakses. Pertanyaan besarnya bukan lagi apakah hantu itu ada, tapi kenapa manusia, bahkan di era teknologi ini, tetap percaya. Untuk menjawabnya, kita harus bertarung dengan 3 medan berpikir: mistika, logika, dan dialektika. Persis seperti Madilog. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu berhenti sejenak. Karena seluruh pembahasan ini tentang hantu, kesurupan, ketakutan, dan budaya sebenarnya berdiri di atas 3 cara berpikir yang sangat berbeda. Tan Malaka menyebutnya sebagai medan perang pikiran. Dan tanpa memahami medan ini, kita hanya akan berpindah dari satu cerita ke cerita lain, tanpa pernah benar-benar mengerti apa yang sedang kita lawan. 3 medan itu adalah mistika, logika, dan dialektika. Mistika bukan sekedar percaya pada hantu. Mistika adalah cara berpikir. Cara berpikir yang menerima sesuatu sebagai kebenaran tanpa perlu diuji. Contoh berpikir mistika. Sebab tidak perlu jelas, bukti tidak perlu ada, pertanyaan dianggap berbahaya. Contohnya, ketika petir menyambar, mistika berkata, itu murka kekuatan gaib. Ketika seseorang sakit, mistika berkata, ada yang mengganggu. Ketika seseorang kesurupan, mistika berhenti bertanya, lalu menunjukkan ke satu jawaban: roh masuk ke tubuh. Bagi Tan Malaka, mistika bukan jahat, tapi mandek. Ia lahir dari zaman ketika manusia belum punya alat berpikir yang cukup. Dan masalahnya muncul ketika cara berpikir ini tidak pernah ditinggalkan. Meskipun pengetahuan sudah berkembang, mistika membuat manusia takut sebelum berpikir, percaya sebelum menguji, patuh tanpa memahami. Dan bangsa yang hidup dalam mistika mudah dikendalikan oleh ketakutan. Logika adalah kebalikan dari sikap pasrah. Logika bertanya, apa penyebabnya? Bagaimana prosesnya? Bisa diuji atau tidak? Logika tidak langsung menolak pengalaman manusia, tetapi menolak kesimpulan yang tidak diuji. Ketika seseorang melihat bayangan di malam hari, logika tidak berkata itu bodoh, tetapi bertanya, apakah cahaya cukup? Apakah mata sedang lelah? Apakah otak sedang dalam mode siaga? Contoh berpikir logika. Ketika seseorang kesurupan, logika tidak langsung berkata itu palsu, tetapi meneliti kondisi mental, tekanan lingkungan, sugesti budaya. Logika tidak membunuh rasa ingin tahu. Logika justru menyelamatkan manusia dari ketakutan yang tidak perlu. Namun Tan Malaka mengingatkan, logika saja tidak cukup, karena manusia tidak hidup sendirian. Jika mistika melihat dunia secara pasrah, dan logika melihat dunia secara sebab akibat, maka dialektika melihat dunia sebagai proses. Dalam kondisi apa ini terjadi? Mengapa di tempat ini, bukan di tempat lain? Mengapa bentuknya berbeda di setiap budaya? Contohnya, kesurupan. Logika bisa menjelaskan bagaimana kesurupan terjadi, tetapi dialektika menjelaskan mengapa ia muncul di sekolah, pabrik, atau pesantren.
Karena di sanalah tekanan tinggi, ekspresi emosi ditekan, hierarki kuat, rasa takut terpendam. Dialektika melihat hubungan antara pikiran individu, budaya, struktur sosial. Tanpa dialektika, kita akan menyalahkan individu. Tanpa dialektika, kita akan berkata, itu orangnya lemah. Padahal yang lemah seringkali adalah sistemnya. Disinilah Madilog menjadi utuh. Mistika menjelaskan apa yang dipercaya, logika menjelaskan apa yang terjadi, dialektika menjelaskan mengapa ia bertahan. Dan sekarang, dengan 3 alat berpikir ini di tangan, kita kembali ke pertanyaan awal. Jika semua ini bisa dijelaskan, mengapa kita masih takut? Untuk menjawabnya, kita harus kembali ke sumber paling awal, otak manusia itu sendiri. Dari perjalanan ini, kita mulai dari asal-usul paling dasar, otak manusia. Jika kita mengakui cara berpikir Madilog, maka pertanyaan tentang hantu tidak berhenti pada apakah mereka ada, tetapi bagaimana otak manusia menciptakan pengalaman itu. Karena pada kenyataannya, otak jauh lebih aktif membangun dunia ketimbang menerima dunia. Ketika seseorang berdiri sendirian di dalam gelap, otak berada dalam kondisi siaga tinggi. Struktur kecil bernama amigdala bertugas memastikan kita selamat dari ancaman. Tetapi amigdala tidak selalu membutuhkan bukti. Ia hanya membutuhkan kemungkinan bahaya, dan imajinasi akan mengisi sisanya. Gelap adalah ruang kosong, dan ruang kosong adalah kanvas terbaik bagi otak untuk menempelkan ketakutan. Itulah mengapa kita sering melihat bayangan bergerak atau merasa seperti ada yang memperhatikan. Bukan karena ada makhluk yang benar-benar berdiri di belakang kita, tetapi karena otak mempunyai mekanisme bertahan hidup kuno. Lebih baik mencurigai sesuatu yang tidak ada daripada tidak menyadari sesuatu yang berbahaya. Dalam logika evolusi, salah mendeteksi ancaman beberapa kali lebih aman daripada tidak sama sekali mendeteksinya, lalu mati. Otak juga memiliki kebiasaan lain. Ia selalu mencari pola ketika baju tergantung di balik pintu atau rambut kita sendiri menyentuh leher di tengah malam. Otak tidak bertanya dengan logika, melainkan dengan rasa takut. Pada saat-saat seperti inilah fenomena bernama pareidolia muncul. Kemampuan otomatis otak untuk mengubah bayangan acak menjadi sosok berwajah. Ini belum selesai. Saat tubuh lelah, stres, atau tidur tidak teratur, ada kemungkinan seseorang mengalami sleep paralysis atau yang sering kita sebut ketindihan atau erup-erup. Dalam kondisi ini, tubuh masih berada dalam mode tidur, tetapi otak sudah setengah sadar. Kita tidak bisa bergerak, napas terasa berat, dan halusinasi mulai muncul. Banyak orang melaporkan melihat sosok hitam di dada atau mendengar suara berbisik, namun sebenarnya itu hanya mimpi yang masih menempel pada kesadaran kita. Dari seluruh proses ini, satu hal yang sangat jelas. Hantu dalam kebanyakan pengalaman manusia adalah proyeksi dalam pikiran yang sedang berada dalam kondisi tertentu. Ia bukan entitas yang masuk ke ruang fisik kita, melainkan sensasi yang lahir dari mekanisme otak yang alami dan dapat dijelaskan. Jika otak memainkan perannya, maka budaya memberi bentuknya, karena imajinasi tak akan berjalan tanpa instruksi. Disinilah kita masuk pada lapisan kedua, kepercayaan kolektif. Mungkin kalian bertanya, bagaimana dengan kesurupan? Kesurupan adalah salah satu fenomena yang paling kuat memengaruhi keyakinan masyarakat tentang dunia mistis. Tetapi, fenomena ini justru menunjukkan bahwa pikiran manusia adalah medan perang paling rumit, jauh lebih kompleks daripada yang kita kira. Dalam banyak kasus kesurupan yang diteliti oleh psikolog, fenomenanya tidak terjadi secara acak. Ia muncul pada kondisi-kondisi tertentu. Tempat dengan tekanan sosial tinggi, kelompok yang sudah lama merasa tertekan, atau lingkungan yang sejak kecil ditanamkan cerita tentang makhluk halus. Ketika seseorang berada dalam keadaan stres berat atau ketakutan ekstrim, pikiran mereka bisa memasuki kondisi dissociation, sebuah keadaan di mana tubuh bergerak, tetapi kesadaran seperti terlepas. Mereka bisa berteriak, menangis, atau meracau, dan semua itu dilakukan tanpa mereka sadari sepenuhnya. Fenomena ini semakin menarik ketika terjadi secara massal. Banyak kasus kesurupan sekolah di Indonesia menunjukkan pola yang sama. Ketika satu orang mulai menunjukkan gejala,
yang lain ikut terbawa. Ini bukan karena makhluk gaib berpindah, tetapi karena emosi manusia sangat mudah menular. Tubuh kita terhubung oleh hormon stres. Satu orang panik, orang lain ikut bereaksi. Dalam psikolog modern, disebut sebagai mass psychogenetic illness. Fenomena yang juga terjadi di banyak negara lain, meski bentuknya berbeda. Dan yang paling menentukan adalah cerita yang hidup dalam budaya. Di Indonesia, orang yang kesurupan sering berteriak, menangis, atau meracau dengan suara berat. Di Jepang, bentuknya lebih banyak berupa tawa histeris. Di India, muncul dalam bentuk tarian tak terkendali. Di Eropa abad pertengahan, orang yang kesurupan sering berbicara bahasa asing. Apa artinya ini? Bahwa roh yang masuk ke tubuh itu mengikuti imajinasi dan keyakinan budaya masyarakat. Jika roh itu benar-benar entitas luar, bentuk dan perilakunya seharusnya universal. Namun, karena yang masuk sebenarnya adalah kumpulan emosi, tekanan, dan ketakutan yang disimpan dalam pikiran, bentuknya selalu mengikuti budaya tempat ia hidup. Kesurupan adalah bahasa lain dari pikiran yang sedang kelebihan beban. Ia bukan bukti dunia gaib, melainkan bukti betapa kuatnya pengaruh budaya dan kondisi mental terhadap tubuh. Kesurupan hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya ada ratusan fenomena lain yang dianggap gaib, padahal tidak lebih dari proses tubuh yang disalahpahami. Banyak pengalaman yang dianggap mistis sebenarnya adalah fenomena biologis, psikologis, atau fisika sederhana yang salah ditafsirkan. Tetapi karena kita dibesarkan dalam budaya yang kaya cerita gaib, penjelasan pertama yang muncul selalu tentang makhluk tak kasat mata. Ambil contoh fenomena suara ketukan di malam hari. Banyak orang menganggapnya tanda kehadiran hantu. Padahal rumah terbuat dari material yang memuai dan menyusut sesuai perubahan suhu. Genteng bergeser, kayu mengembang, pipa air bergetar. Tapi pikiran yang sedang takut akan memilih narasi yang lebih dramatis daripada fakta. Fenomena lain adalah perasaan seperti sedang diperhatikan saat berada di tempat gelap. Ini bukan intuisi supranatural, tetapi mekanisme bertahan hidup. Di masa lalu, manusia harus selalu waspada terhadap predator. Otak mewarisi sistem alarm itu. Ketika cahaya minim dan lingkungan tidak jelas, otak memilih untuk bersiap seolah ada ancaman. Meskipun sebenarnya tidak ada apa-apa. Ada juga pengalaman tentang bau-bauan yang muncul tiba-tiba. Bau bunga, wangi melati, parfum, atau bau busuk. Banyak yang menganggapnya tanda makhluk halus. Namun fenomena ini sangat erat hubungannya dengan memori. Penciuman adalah indera yang paling dekat dengan pusat emosi. Ketika kita sedang tegang atau sendirian, otak dapat memunculkan memori aroma tanpa adanya sumber fisik. Ini disebut phantom smell. Dan tentu saja, pengalaman melihat bayangan bergerak dalam kondisi rendah cahaya, mata manusia bekerja sangat tidak akurat. Penglihatan pinggir, peripheral vision, hanya mampu menangkap pergerakan samar, bukan bentuk. Seringkali apa yang kita anggap sebagai sosok adalah kombinasi refleksi cahaya, bayangan benda, dan pikiran yang sudah dipenuhi ketakutan. Fenomena-fenomena ini bukan sihir. Ini hanyalah cara tubuh dan otak bekerja. Dan ketika kita memahami mekanismenya, sesuatu yang dulu terasa menakutkan berubah menjadi hal biasa yang bisa dijelaskan. Jika otak membentuk pengalaman mistis dan budaya memberi gambarnya, maka generasi kita lah yang memutus rantai takutnya. Ketakutan mistis seringkali lahir dari otak kita sendiri. Banyak pengalaman yang kita anggap gaib, seperti penampakan, suara di malam hari, ketindihan, bahkan kesurupan, punya penjelasan ilmiah. Mereka bekerja bukan karena roh masuk ke dunia kita, tetapi karena otak sedang berada dalam kondisi tertentu, stres, lelah, gelap, atau terpengaruh lingkungan. Disinilah logika menggantikan mistika. Kita juga telah melihat betapa budaya memberi bentuk pada imajinasi kolektif. Di setiap tempat, hantu punya wajah yang berbeda, dan perbedaan ini menunjukkan bahwa mereka adalah produk pikiran, bukan entitas universal. Ketakutan itu hidup karena diwariskan, bukan karena dilihat. Semuanya dapat dijelaskan lewat biologi, fisika, atau psikologi sederhana. Hal-hal yang dulu kita anggap gaib, ternyata hanyalah interpretasi yang salah dari proses tubuh kita sendiri. Maka satu hal yang pasti, ketakutan adalah warisan, tapi pengetahuan adalah pilihan. Kitalah generasi yang bisa memutus warisan itu. Tidak dengan menghancurkan budaya, tapi dengan memahami. Tidak dengan menertawakan orang tua kita, tapi dengan mendidik generasi berikutnya. Kisah-kisah hantu tidak harus silang, mereka bisa menjadi karya.
menjadi film, animasi, cerita, seni. Bukan sumber ketakutan, tapi sumber kreativitas. Pada akhirnya, menurut Mandilog, musuh kita bukan hantu. Musuh kita adalah cara berpikir yang membuat kita takut pada ciptaan pikiran kita sendiri. Dan mungkin, saat kita berani melihat dunia dengan logika, kita akhirnya bisa menikmati hidup tanpa dibayangi rasa takut yang tidak perlu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ingat, isi kepala manusia tak pernah sama dan selalu bertanya. Belajar memahami dunia, bukan mewarisi ketakutan. Jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.